peristiwa bisa berujung pada trauma atau guncangan jiwa. Misalnya pada kasus-kasus kecelakaan yang hampir merenggut nyawa. Trauma berat bisa menyebabkan seseorang menjadi stres dan bahkan fobia. Laura adalah salah seorang pramugari yang selamat dalam kecelakaan pesawat Lion Air di Solo 30 November 2004 lalu. Ketika itu, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT538 terperosok dan terjerembab hingga 200 meter dari ujung landasan Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo. Laura saat itu sedang bertugas sebagai pramugari di dalam pesawat. Selama penerbangan berlangsung, cuacanya itu buruk sekali. Ya pokoknya sama di atas tuh goncangan terus goncang gitu. Karena kita tuh nggak bisa servis gitu, jadi kita cuma jongkok aja. Pada waktu mau mendarat, tiba-tiba pesawat ini keluar landasan. Tabrak pagar dan berhenti tepat di atas kuburan. Itu adalah pengalaman yang paling mengerikan. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika teman yang duduk di sebelah kanan saya itu meninggal dengan keadaan kepalanya itu gepeng. Kapten meninggal, semua penumpang bisnis meninggal. Dan paling yang mengerikan adalah ketika pada waktu penumpang kami teriak sakit tolong, tapi tubuh saya itu sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Kecelakaan pesawat yang dialami Laura mengakibatkan luka fisik dan batin. Kondisi saya pada waktu itu, tubuh saya itu tidak bisa bergerak, kaku. Saya nggak tahu kenapa bisa kaku, tapi yang membuat kaku itu ternyata muka di bagian sebelah kanan saya ini hancur. Daging pipi saya ini terbacok, tangan kanan saya ini copot, jadi jatuh ke bawah, pinggang saya ini patah, dan kaki saya patah. Tubuh saya itu baru ditemukan di bawah reruntuhan sayap pesawat. Dalam posisi seperti itu, saya ingat sekali, mata ini udah nggak bisa dibuka. Yang saya cuma bisa dengar orang teriak sakit tolong. Laura pasrah ketika tubuhnya lunglai tak berdaya sesaat setelah kecelakaan. Secara fisik yang saya alami, tubuh saya ini sudah hancur sekarang. Dengan kata lain mungkin cacat, karena banyak sekali luka yang diakibatkan setelah kecelakaan itu. Dan operasi yang sudah saya alami itu sebanyak 17 kali di bagian kaki, bagian pinggang, dan juga di bagian muka sebanyak 4 kali. Tapi yang jauh lebih menakutkan lagi adalah secara mental. Saya percaya sampai saat ini saya masih bisa bertahan karena saya memiliki Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Karena jujur, untuk dulu ketika pada waktu saya pertama kali naik pesawat setelah kecelakaan itu nggak mudah. Itu ada rasa takut. Laura terguncang. Rasa trauma pun menghinggapi dan berlangsung cukup lama. Kalau untuk trauma sendiri, kayak kemarin ini kan ada kecelakaan pesawat yang terjadi lagi gitu. Itu yang membuat saya trauma gitu. Tiap kali ada tayangan di televisi saya nggak berani lihat. Karena saya yang pernah ngalamin itu rasanya sakit. Kecelakaannya mungkin sebentar. Tapi yang diakibatkan setelah itu cukup lama. Itu yang membuat saya kayaknya, saya sampai teriak sama orang tua saya, tolong matiin. Saya nggak mau lihat lagi. Nggak mau lihat ada kecelakaan sih sebenarnya gitu. Dalam
kajian psikologi diketahui bahwa pikiran manusia rentan guncangan jika mengalami kejadian yang mengancam nyawa. Trauma itu secara psikologi didefinisikan sebagai sebuah psychological wound atau luka psikologis, luka batin yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang sangat signifikan bagi seorang individu. Ada sawah, ada sungai, kemudian kami menuju ke sungai itu karena impact daripada pesawatnya sendiri. Yang pertama adalah kemungkinan korban sedikit. Kalau kita ke sawah kita juga tahu. Pada 16 Januari 2002, Kapten Pilot Abdul Rozak terpaksa mendaratkan pesawat Garuda 421 yang dikemudikannya di Sungai Bengawan Solo. Pendaratan darurat nyaris menghancurkan pesawat dan seluruh penumpang di dalamnya. Tahun 2002 saya mengalami musibah, yaitu kedua mesin pesawat saya mati. Dengan saya terbang waktu itu dengan 737 CF300 dari Mataram ke Yogyakarta. Mati pesawatnya pada ketinggian kurang lebih 23.000 kaki dan berada di atas kota Solo dan menuju ke Yogyakarta. Kemudian kami di dalam prosedur standar prosedur operasinya itu kita harus menyalakan kembali kedua mesin yang mati itu. Kemudian setelah 2 kali menyalakan dan kemudian kita menyalakan standby generator, ternyata standby generatornya juga mati dan semua yang ada di dalam pesawat itu mati semua, termasuk electrical, komunikasi. Maka saya sarankan bahwa mari kita berdoa. Di dalam doa itu saya katakan bahwa ya Allah, selamatkan penumpang kami, saya ikhlas ya Allah. Dan pada saat itu setelah kita berdua, kemudian saya takbir, kemudian saya bisa keluar dari awan yang tebal itu, dan pada saat itu saya bisa melihat visual antara sawah dan sungai. Setelah kira-kira pesawat sudah mau melending di sungai, saya teriak lagi, "Brace for impact." Kecelakaan pesawat yang dialami Abdul Rozak dan Laura membuat jiwa mereka tergoncang. Trauma psikis pun melanda. Hanya kepasrahan kepada Tuhan yang membuat mereka berani menjalani hidup. Setelah selesai kejadian itu, saya 6 bulan tidak terbang. Saya kemudian ke Solo. Di dalam Solo itu saya bolak-balik selama 3 kali. Dari awal kemudian dikatakan bahwa saya masih trauma, kemudian kembali lagi masih trauma yang ketiga. Alhamdulillah saya bisa bangkit lagi. Dan setelah 6 bulan itu saya di training kembali. Pada saat training itu, pada saat awal itu saya masih takut sekali. Dan saya masuk simulator. Begitu di exercise seperti kejadian kedua mesin mati itu, begitu saya saya melihat kejadian itu, saya tidak berani melihat luar. Saya takut sekali. Karena untuk kecelakaan besar seperti itu, psikis saya terganggu. Jadi ada dokternya di Singapura,
saya sangat bersyukur hari ini gitu. Ketika dokter itu ngomong gini, kami cuma melakukan ada beberapa kali kunjungan, sekitar 2 sampai 3 kali. Dan pada waktu ditanya, pada waktu sharing sama dia, dan dia bilang, kamu punya jiwa dan mental yang kuat, dia bilang. Nah, saya baru ingat sekarang yang bikin saya trauma itu adalah ketika saya menjalani pengobatan untuk operasi demi operasi, itu bikin saya takut loh. Karena bolak-balik masuk ke ruang operasi itu benar-benar menakutkan. Berkaitan dengan masalah sejauh mana intensitas dari sini yang diperoleh dan keterbukaan dia untuk berhubungan dengan profesional.